Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita ingin membahas tentang kenapa atau bagaimana zuriat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lewat daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah." Muhammad itu tidaklah ia bapa laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan ayat ini Nabi tidak punya anak laki-laki. Lalu bagaimana dengan tiga putra Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketiga putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal sebelum usia baligh, sebelum usia dewasa, sehingga tidak masuk kategori rijal. Sehingga wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nah, kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki, lalu kenapa ada keturunan Nabi sampai hari ini? Inilah yang mereka bantah, bahasanya Nabi tidak punya keturunan karena Nabi tidak punya anak laki-laki, sehingga tidak ada habaib, sehingga tidak ada syarifah, sehingga tidak ada sayyid, sayyidah dan sebagainya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam syariat itu ada namanya khususiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiyat itu artinya syariat khusus untuk Nabi yang tidak berlaku untuk umat. Ada sifatnya berat, ada juga sifatnya keistimewaan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib puasa Senin dan Kamis, sementara bagi umat hanya sunnah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih daripada 4, sementara untuk umat hanya 4 saja. Kemudian dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa imra'atan wahabat nafsaha lak, dan kamu juga boleh menggauli wanita yang menghibahkan dirinya kepadamu. Jadi dalam syariat Islam, bagi umat Islam boleh menggauli wanita dengan 2 cara. Satu dengan hubungan pernikahan, yang kedua dengan membeli budak sahaya, membeli budak wanita. Wa ma malakat aimanukum, budak yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Sementara untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cara yang ketiga, yaitu wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh khususiyat Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama para sahabat, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada Tuan." Nah, pada saat itu kalau Nabi katakan saya terima, maka Nabi halal menggauli wanita tersebut. Tidak pakai mahar, tidak pakai akad nikah, tidak dengan dibeli, cuman dihibahkan saja.
Itu Al-Quran menyatakan demikian, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus buat kamu saja wahai Muhammad, tidak boleh untuk orang beriman. Jadi khusus untuk Nabi boleh begitu, tidak boleh untuk orang beriman. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi menundukkan pandangannya, tidak ada hasrat untuk menerima hibah pada wanita tersebut. Akhirnya ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau tidak punya keperluan, maka kawinkan aku dengannya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa yang bisa kamu jadikan mahar untuknya? Laki-laki yang berdiri itu, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, bukan laki-laki yang kaya raya, tapi laki-laki yang punya hanya kain sarung saja. Bajunya enggak ada. Sendal juga enggak punya, rumah juga enggak punya, hanya modal kain sarung saja. Ketika itu dia katakan, ya Rasulullah, saya kasih separuh sarung saya untuk dia sebagai mahar. Kata Nabi SAW, kalau kamu kasih separuh sarung kamu kepadanya sebagai mahar, separuhnya tidak bisa kamu pakai, separuhnya juga tidak bisa dia pakai. Bukan jadi sarung lagi dia kalau dari bagi dua. Akhirnya Nabi SAW sabdakan, utluk walau khataman min hadidin, carilah walaupun sebingkai cincin besi. Akhirnya laki-laki itu pun keluar mencari cincin besi. Dia tidak tahu tempat kemana mau dicari. Yang jelas laksanakan saja dulu perintah Nabi SAW. Kalau cari ya cari. Setelah dia cari sebetulnya enggak ada tempat mencari. Akhirnya dia pulang, enggak bawa apa-apa. Dia agak sedih kayaknya karena gagal menikah pada hari itu, karena tidak punya sebingkai cincin besi pun tidak punya. Akhirnya Nabi bersabda, hal ma'aka minal Quran, kalau kamu tidak punya cincin besi, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Pada saat itu laki-laki mengatakan, hafiztu surata kadza, hafiztu surata kadza, hafiztu surata kadza. Sahafal surah ini, sahafal surah ini, sahafal surah ini, dengan semangat disebutkan, kayaknya ada harapan untuk menikah pagi hari itu. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu miskin dengan harta, tapi tidak pernah miskin dengan hafalan Al-Qur'anul Karim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada laki-laki itu, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan kamu dengan dia dengan mahar jasa mengajarkan dia Al-Quran. Kamu ajarkan dia hafalan Al-Quranmu, itulah jasanya dan itulah maharnya. Maka laki-laki itu menikah, dan sejarah tidak pernah menceritakan bagaimana nasib rumah tangganya. Yang jelas rumah tangganya tidak hancur, tidak berantakan, walaupun hanya bermodalkan dengan kain sarung. Karena Nabi SAW telah bersabda, fazfar bizatidin taribat yadak, fazfar bizatidin taribat yadak, pilihlah wanita yang punya agama, maka rumah tanggamu akan bahagia. Jadi konsep, sebetulnya bukan materi kita ke sana, tapi karena berkaitan dengan hadisnya, jadi konsep daripada kebahagiaan rumah tangga itu agama, bukanlah harta benda. Kembali kita pada pembahasan yang kita bahas pertama tadi, bahwasanya di dalam syariat Islam ada khususiat Nabi SAW, yaitu Nabi disalurkan keturunannya lewat anak wanita. Itu khususiat yang ketiga. Nabi jalur keturunannya itu lewat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis ini terdapat dalam Sunan At-Tabrani, dan kitab Mu'jamul Kabir, an Sayyidah Fatimah binti Husain, an Sayyidah Fatimatul Kubra qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani ummin yantimuna ila asabatin ila walada Fatimah, fa ana waliyatuhum wa ana asabatuhum. Setiap anak-anak daripada keturunan wanita itu dinisbahkan kepada asobahnya, kecuali anaknya Fatimah.
Setiap anak-anak dari keturunan anak wanita itu dinisbahkan kepada suaminya. Kalau kita punya anak wanita lalu nikah dengan seorang laki-laki, maka marganya ikut kepada laki-laki tersebut. Seluruhnya begitu. Kata Nabi SAW, apabila ada anak wanita nikah dengan laki-laki, maka keturunan dari anak wanita tersebut, baik laki-laki atau perempuan, akan dinisbahkan kepada suaminya, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah putri Nabi SAW, maka anak dari Fatimah itu walinya saya. Maka anak daripada Fatimah itu asobahnya adalah saya. Itu hadis pertama yang mengatakan bahasanya keturunan Nabi disalurkan lewat Sayyidah Fatimah kemudian kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Maka siapa saja yang keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, itulah yang disebut dengan zuriat Nabi SAW, yang pada hari ini dibikin kekacauan di tengah masyarakat muslim oleh pendapat-pendapat dari kalangan Wahabi. Yang kedua, juga ada hadis yang berbunyi an Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bani unsa fa inna asabatahum li abihim. Setiap anak keturunan dari anak wanita, setiap keturunan daripada anak wanita itu asobahnya adalah bapak mereka. Yang memiliki sukunya adalah suku bapak, marganya adalah marga bapak. Mahala walada Fatimah, kecuali anak dari Sayyidah Fatimatil Kubra, fa inni ana asobatahum, maka sesungguhnya akulah pewaris mereka, akulah bapak mereka. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain walaupun secara biologisnya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, tapi secara syariat adalah Sayyidina Hasan bin Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis terdapat juga dalam kitab At-Tabrani dan kitab Mu'jamul Kabir. Yang kedua menjadi dalil Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan ayat yang berbunyi Qul ta'alau nad'u abna'aka wa abna'akum Qul ta'alau nad'u anfusana wa anfusakum wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Terbalik. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini ketika orang-orang kafir bermubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah adalah sumpah, orang bilang sekarang sumpah pocong. Nah, sumpah ketika ada dua orang yang bersengketa, tidak ada saksi yang mendukung, tidak ada bukti yang membenarkan, jadi kedua-duanya bersumpah. Kalau sekiranya dia yang benar, saya bersedia mati disambar petir. Nah, begitu juga yang fulan ini. Kalau sekiranya dia yang benar, saya mati kena sambar petir. Tunggu 2 hari 3 hari sampai petir menyambar, maka dia akan disambar oleh petir. Itu namanya mubahalah. Nah, pada saat itu Yahudi pengen bermubahalah dengan Nabi SAW. Allah terima tantangannya dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, ta'alau, ayo kumpulkan. Kumpulkan anak laki-laki kamu, kami akan kumpulkan anak laki-laki kami. Kumpulkan istrimu, kami akan kumpulkan istri kami. Kumpulkan diri kalian, kami akan kumpulkan diri kalian. Kita bikin 2 kelompok besar. Nah, pada saat itu kita akan melakukan mubahalah. Kalaulah Al-Quran itu tidak benar dari Allah, maka Nabi akan menerima kutukan secara langsung. Kalau benar Al-Quran itu dari Allah, Yahudi yang akan kena kutuk.
Tapi Yahudi waktu itu tidak mau karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi itu tahu dengan Nabi Muhammad seperti tahu dengan anaknya sendiri. Kalau kita dengan Nabi Muhammad tidak terlalu kenal, tapi kalau Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bagaimana kita mengenali anak-anak sendiri? Kita tahu tai lalatnya di mana, kita tahu kesukaannya apa, kita tahu cara tidurnya bagaimana, sehingga diriwayatkan kalau Nabi itu tidurnya mengorok, kemudian kesukaan Nabi apa, kemudian baju Nabi apa, kemudian sorban Nabi apa, semuanya diketahui oleh sahabat. Begitu juga Yahudi mengenal Nabi seperti mengenal anak sendiri. Tapi karena mereka tahu siapa yang benar, akhirnya mereka tidak mau. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah menurut riwayat yang diceritakan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim dan Imam Munzir dan Imam At-Tirmizi, itu semua mengatakan nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita kumpulkan anak-anak kami dan anak-anak kalian. Ketika hal itu terjadi, siapa yang dikumpulkan oleh Nabi? Ternyata ketika bahasa anak kami dan anak kalian, Nabi mengumpulkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, Nabi mengumpulkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dari sikap Nabi itu sendiri berarti Nabi menisbahkan anak keturunan beliau kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anil jami'. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira dosanya, apa kira-kira efeknya kalau kita membantah bahwa Nabi punya keturunan? Apa kira-kira efek atau bahaya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau sekiranya kita tidak terima Nabi punya keturunan? Dengan dasar logika, Nabi tidak punya anak laki-laki. Efeknya adalah kita membantah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya saat akan lahir nanti di akhir zaman seseorang imam yang disebut dengan Mahdi Muntazar. Mahdi Muntazar ini akan muncul ketika teknologi sudah habis. Selagi kita masih menggunakan listrik, selagi masih menggunakan kendaraan bermotor, maka Imam Mahdi Muntazar itu belum muncul. Apapun beritanya di media sosial, Imam Mahdi sudah lahir. Kalau gerhana begini, Imam Mahdi sudah muncul. Saya ketemu dengan Imam Mahdi, saya mimpi Imam Mahdi, saya Imam Mahdi. Itu lebih parah lagi. Kalau ada ngaku jadi Imam Mahdi, selagi listrik ini masih ada, teknologi masih ada, pesawat masih ada, Imam Mahdi Muntazar itu belum muncul. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam yabqa minad dunya ila yaumun." Kalau sekiranya tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, maka Allah akan memperpanjang masa satu hari tersebut, hatta yab'asa fihi rajulan minni, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus salah seorang dari keturunanku, min ahli baiti, dari keturunan aku, yuwati'u ismuhu ismi, sama namanya dengan nama aku, wa ismu abihi isma abi, sama nama ayahnya dengan nama ayahku. Jadi nama Imam Mahdi Muntazar itu adalah Muhammad bin Abdillah. Nama beliau sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang mengaku Mahdi Muntazar itu dari Indonesia, itu bukan Imam Mahdi Muntazar. Apalagi namanya nama-nama kampungan. Karena nama daripada Imam Mahdi Muntazar itu Muhammad bin Abdillah. Yamla'ul arda qisatan wa amalan kama muli'at zulma wa jawra. Dia akan memenuhi lapisan bumi ini dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan.
la tazhabu ay la lan taqadid dunya hatta yamlikul arabu rajulun min ahli baiti. Riwayat yang lain, dunia ini tidak akan kiamat sampai dunia ini dikuasai oleh seorang laki-laki dari bangsa Arab. Dia dari keturunan keluargaku, namanya sama dengan namaku. Nah, kalau kita katakan Nabi tidak punya keturunan, berarti kita tidak yakin dengan Imam Mahdi Muntazar. Ini bahayanya. Maka hati-hati dengan fatwa penyampaian di media sosial yang mengatakan di mana pula Nabi punya keturunan, dia tidak punya anak laki-laki. Kita sudah sebutkan 2 hadis dan 1 kutipan daripada kitab tafsir. Kalau mau dilihat belah tafsir Imam Al-Qurtubi. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis tersebut bahasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwasanya Imam Mahdi Muntazar itu dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang lain, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz aqbala fityatun min Bani Hashim, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari Bani Hashim. Falamma ra'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighraqat ainah, meneteskan air mata mereka semuanya, wa taghayyara launuhu, berubah warna mukanya. Lalu aku katakan, manazalu nara fi wajhika syai'an nakrahu, kenapa kami melihat di muka kalian sesuatu yang kami tidak sukai? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlu baitin ikhtarallahu lanal akhirah ala dunya wa inna ahla baiti sayalqauna ba'di bala'an wa tasrihan wa tatridan. Sesungguhnya ahli baitku Allah pilihkan untuk mereka akhirat daripada dunia. Jadi keluargaku Allah pilihkan untuk mereka akhirat daripada dunia. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah? Sebentar saja memimpin, sudah direbut kekuasaannya. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah? Hanya 6 bulan menjadi khalifah, beliau serahkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Husain menjadi khalifah? Belum jadi khalifah sudah dipenggal oleh pengkhianat di Karbala. Ini membuktikan bahasanya ahli bait Nabi SAW itu sengaja Allah pilihkan akhirat, tidak Allah berikan dunia. Kecuali pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi Muntazar, ini yang akan memimpin memperbaiki dunia sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Imam Mahdi memimpin solat jamaah, iqamah sudah dikumandangkan, dan hal ini terjadi di Baitul Maqdis. Turunlah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa turun, dipersilahkan oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Iqamah ini dikumandangkan untuk kamu, bukan untuk saya. Jadi kamu yang imamin solat. Maka imamin solat pada saat itu adalah Imam Mahdi Muntazar, jamaahnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah Nabi Isa turun, baru bisa dibasmi yang namanya Dajjal. Dan Nabi Isa akan dimakamkan di satu tempat yang pada hari ini masih kosong, di samping Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar itu masih ada tempat satu kosong lagi, itu nanti makamnya Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi fakta yang Nabi ceritakan tentang ahli bait beliau, wa inna ahla baiti sayalqauna ba'di bala, sesungguhnya keluargaku akan menjumpai setelah aku meninggal dunia cobaan, yaitu Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain mati di Karbala. Wa tasridan wa tatridan, mereka akan diusir. Nah, mereka akan diusir. Akhirnya terjadilah, sampailah orang-orang Arab keturunan Nabi ke Indonesia. Kenapa? Kenapa sampai ada keturunan Nabi ke Indonesia?
Itu asbab pengusiran waktu itu di daerah Yaman. Maka di Sumatera Barat ada yang disebut dengan Pariaman. Paria aman. Itu kata sebagian sejarah mengatakan itu diambil dari bahasa Persia yang artinya negeri aman yang jauh. Nah, negeri jauh yang aman itu jadi tempat pelarian daripada kezuriat Nabi SAW dari Yaman ke Sumatera Barat. Akhirnya di Sumatera Barat di daerah Pariaman itu ada yang namanya Sidi. Sidi itu bahasa Arabnya Sayyid, tapi dibuat bahasa Minang jadi Sidi. Nah, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di Sumatera Barat ketika ingin dikumpulkan keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, maka dibuatlah satu tradisi yang disebut dengan Tabuk Pariaman. Ini ingin memunculkan kembali bahasanya negerinya sudah aman untuk menyatukan daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fakta yang diceritakan oleh Nabi pada hari ini juga berlaku. Coba dengarkan media sosial, apa komentar orang-orang tentang salah satu calon presiden, apa komentar orang-orang tentang habaib, apa komentar orang tentang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, suruh mereka pulang ke Yaman kembali. Nah, dan itu memang sudah Nabi sabdakan, ahli baitku mereka akan menemukan cobaan, mereka akan menemukan diusir sampai datang nanti satu kaum dari daerah timur yang membawa bendera hitam yang mereka menyebarkan kebaikan. Maka yang membawa bendera hitam yang Nabi sabdakan itu, sebagian ulama tafsir hadis mengatakan itu adalah pasukan Taliban. Nah, nanti ketika berhasilnya pasukan Taliban, di mana-mana para habaib diusir di tempatnya, di Indonesia, di tempat-tempat yang lain, dia digusur. Sampai hari ini sudah ada orang berani untuk mencemarkan keturunannya. Tidak ada yang namanya keturunan Nabi SAW. Meningkat sampai pada tahap pengusiran. Muncullah pasukan Imam Mahdi Muntazar yang sebagian ulama katakan adalah pasukan Taliban. Di saat itulah negara ini, bukan negara, dunia ini akan aman kembali sehingga subur seperti sedia kala. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira materi yang bisa kita sampaikan, pembahasan tentang jangan sampai termakan doktrin atau pemahaman di media-media sosial, pengajian-pengajian yang tidak berdasar yang mengatakan kepada kita tidak ada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan beberapa hadis dan tafsir Al-Qur'an yang telah kita sampaikan tadi, ini menetapkan bahasanya adanya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membantah zuriat Nabi, berarti kita membantah akidah Ahlussunnah. Salah satunya adalah kemunculan Imam Mahdi Al-Muntazar. Demikian insyaallah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bagi jemaah yang bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya Imam Mahdi ini dibangkitkan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ada sebagian orang mengatakan tidak percaya dengan adanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang saya tanyakan adalah bagaimana keinginan mereka? Ya, karena mereka juga memiliki kalimat tauhid juga. Tapi di sisi lain dia tidak mengakui kepada Imam Mahdi yang memberikan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada sebagian juga mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW ini meninggal dalam keadaan kafir. Anda tidak muslim. Kira-kira berarti seperti apa? Yang ketiga, apa bedanya habaib
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidah orang yang membantah Imam Mahdi dari zuriat Nabi karena mereka tidak mengakui adanya zuriat Nabi dikarenakan Nabi tidak punya anak laki-laki. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau berbicara tentang akidah, yang pertama sekali ada di bagian akidah itu kalau kita bantah itu langsung kafir. Ada juga di bagian akidah kalau kita bantah, kita tidak sependapat, itu belum boleh dikatakan kafir, bisa dikatakan fasik. Maka berkaitan dengan Imam Mahdi Al-Muntazar, dia bukan dari zuriat Nabi SAW, bantahan seperti ini apalagi bagi orang-orang yang termakan doktrin Nabi tidak punya anak laki-laki atau keterbatasan ilmu pengetahuan tentang penjelasan hal seperti ini, kita tidak boleh memvonisnya untuk kafir. Kenapa? Karena dia bukan akidah yang asasi, artinya bukan pemahaman yang asasi yang mendasar. Tapi kalau dia katakan malaikat itu laki-laki jenis kelaminnya, iya dia bilang fasik. Tapi kalau dia katakan malaikat jenis kelaminnya perempuan, dia kafir. Ini dalam ilmu akidah agak sulit kita mematakan ini kafir atau enggak kafirnya. Coba lihat perbandingannya. Kalau kita katakan malaikat laki-laki, fasik orangnya. Tapi kalau dia katakan malaikat itu anak perempuan Allah, kalau kita katakan malaikat jenis kelaminnya perempuan, dia kafir. Nah kan, bagaimana standar pemahamannya itu, standar hukumnya? Kok bisa dibedakan laki sama perempuan? Mengatakan malaikat jenis kelaminnya laki-laki, fasik. Mengatakan malaikat jenis kelaminnya perempuan, kafir. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang seperti ini, kalau sekiranya ada orang membantah, apakah itu karena memang pembangkangan sekalipun, kita tidak berani memvonis dia kafir. Karena dia termasuk daripada ahli kalimat la ilaha illallah. Lagian yang dia bantah itu adalah bukan perkara yang mendasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kalau pembantahan itu atas dasar ketidaktahuan atau atas dasar tertutupnya pengetahuan bahwasanya anak Nabi, keturunan Nabi itu disalurkan lewat Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi kita tawakuf, tidak boleh menghukuminya kafir dan sebagainya berkaitan Imam Mahdi Muntazar. Tapi kalau membantah di akhir tidak ada Imam Mahdi, itu baru kafir. Katanya nggak ada Imam Mahdi, itu nggak ada, itu katakan kafir. Jangankan umat Islam, setiap orang itu, setiap aliran itu punya Mahdi dia. Syiah dia punya Mahdi namanya Imam 12 yang sedang dia tunggu-tunggu. Sehingga kalau sekarang dia jadi imam tuh imamnya sholat dalam lubang. Nah, dibuang lubangnya baru sholat di dalam. Nanti kapan boleh sejajar dengan makmum? Kalau imam 12-nya muncul. Itu Syiah. Kemudian Yahudi juga punya Mahdi, yaitu Dajjal yang dia tunggu-tunggu. Dan disiapkan itu penyambutan Dajjalnya. Pokoknya setiap umat, setiap aliran punya orang yang dia tunggu untuk dia ikuti. Tapi kalau itu yang dibantah oleh umat Islam, kita tidak punya Mahdi yang akan ditunggu, kafir. Tapi kalau dia katakan kita punya Mahdi yang kita tunggu, tapi bukan keturunan Nabi. Nah, di sini kita tidak boleh memvonisnya kafir, kita katakan saja dia fasik. Nah, atau karena tidak tahu, ya dimaafkan atas ketidaktahuannya, karena pembahasan ini berbeda dengan pengetahuan secara umum. Pengetahuan secara umum zuriat lewat anak laki-laki, sementara ini pengecualian untuk Nabi SAW. Yang kedua, Masya Allah, tentang bedanya Habib sama Syarif, ada panggil Sayyid, itu enggak ada beda sebetulnya. Hanya saja itu di berbeda tempat, berbeda cara panggilannya. Mungkin di daerah Ketapang orang manggil Syarif. Nah, Syarif, Syarifah. Ada kalau daerah Arab panggil Sayyid, Sayyidah. Mungkin di daerah Yaman panggil Habib, Habibah.
Jadi tidak ada beda semua, semuanya sama. Habib itu orang yang kita cintai, Syarif itu artinya orang mulia, Said itu artinya pemimpin kita. Jadi semuanya sama. Hanya saja itu Sumatera Barat bukan Said tapi Sidi. Nah, mungkin kampung lain lagi ada cara-cara pemanggilan yang lain lagi kepada kosakata yang dipilih untuk penghormatan kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tentang ibu bapak Nabi. Ini juga kata-kata lancang. Nah, kenapa dikatakan kata-kata lancang? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan turunkan azab sampai kami kirim rasul. Itu kuncinya. Kami tidak akan turunkan azab sampai kami turunkan rasul. Nah, ibu bapak Nabi itu hidup di zaman kapan? Ibu bapak Nabi hidup di zaman terputusnya Rasul. Yang ulama menyebutnya dengan bahasa fatra, bahasa putusnya kerasulan. Memang waktu itu ada Nabi Musa. Nabi Musa kan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Memang ada Nabi Isa. Nabi Isa untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Nabi terakhir di Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada zaman terputusnya kenabian. Nah, di zaman itu tidak ada azab bagi siapapun, tidak ada azab. Nah, sehingga ibu bapak Nabi itu masuk kepada kategori orang yang meninggal di zaman fatrah. Di zaman tidak ada hukuman, tidak ada azab. Karena Allah sudah janji dalam Al-Quran, kami enggak akan ngazab kecuali kalau sudah kami kirim Rasul. Sementara ayah Nabi meninggal, Nabi masih rahim. Kemudian ibu Nabi meninggal ketika Nabi masih kecil. Bahkan kakek Nabi pun itu masuk daripada ahlil jannah, masuk daripada ahlil fatrah yang mereka meninggal ketika belum datangnya syariat kepada mereka. Jadi tidak ada hukuman. Ucapan orang-orang tersebut itu mengutip satu hadis yang Nabi sabdakan, "Kenapa kamu menangis?" "Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dalam keadaan kafir." Kata Nabi, "Jangan menangis, bapak saya juga." Nah, bahasa itu digunakan oleh Nabi SAW, bapak saya juga. Bapak saya juga itu siapa? Maka para ulama mengatakan bapak di sana bukanlah bapak kandung Nabi SAW, melainkan paman beliau Abu Thalib, yang juga dikatakan bapak di dalam Islam. Karena kalau dikatakan bapak, itu termasuk bapak kita, dan paman juga termasuk bapak. Maka sebagian ulama mengatakan Azar itu bukanlah ayah daripada Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ajak untuk dakwah masuk Islam, tukang patung itu bukan ayah Nabi Ibrahim. Sebagian pendapat mengatakan itu adalah pamannya, yang juga bisa dikatakan bapak. Maka kalau di Arab, kalau di kita kan di sini panggil bapak itu kan kehormatan. Jumpa sama orang lebih tua dari kita, kita panggil bapak. Oh, bapak fulan. Assalamualaikum Pak, bagaimana Pak? Pagi ini kabarnya, bapak sehat. Itu dalam bahasa kita itu bagus. Tapi di Arab nggak boleh gunakan bahasa itu. Bahasa bapak dan bahasa Arabnya abu itu hanya boleh digunakan untuk bapak kita, adik bapak atau kakak bapak. Nggak boleh ketemu orang bilang panggil bapak abu. Kata dia, kapan saya nikah sama ibumu? Nah, maka panggilan kepada orang tua di Arab panggilnya paman. Nah, ammi, nggak panggil abu tapi ammi. Nah, ketika Nabi katakan bapak saya juga, maka para ulama katakan itu adalah Abu Thalib, bukan Sayyidina Abdullah yang meninggal sebelum Nabi jadi Nabi, tapi paman Nabi Abu Thalib yang meninggal setelah ditawarkan kalimat la ilaha illallah lalu tidak meninggal dunia. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Tapi karena Wahabi dia sembarangan dengan Nabi,
tidak menghormati Nabi sama sekali dikatakan bapak ibu Nabi dalam neraka. Nah, ini disampaikan nih di Masjidil Haram, dia ceramah juga begitu, bapak ibu Nabi dalam neraka. Bayangkan. Coba kita lihat surah Wad-Duha. Apa kata Allah? Wasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan berikan kepadamu wahai Muhammad sampai kamu puas. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Allah akan berikan kepadamu wahai Muhammad nanti di akhirat kelak sampai kamu puas. Nah, apakah puas Nabi bapak ibunya dalam neraka? Tidak. Nabi tidak akan puas. Bahkan kata ulama, paman beliau pun Abu Thalib itu akan diselamatkan oleh Nabi nanti di akhirat kelak. Wasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Karena janji Allah dalam Al-Quran, Allah akan beri kepada Nabi Muhammad sampai Nabi puas, dan Nabi tidak akan puas kalau sampai pamannya masuk di dalam neraka Allah. Sementara paman Nabi sendiri azabnya cuma kecil saja, 1 biji korma bara neraka ditaruh bawah telapak kakinya, cuma itu saja. Demikian insyaallah, ini memang akidah pendapat yang menyesatkan umat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mendengar kata Ustaz kemarin, mari kita mencintai jalur Rasulullah. Jadi kami di sini sekarang sudah bicara yang mana yang jalur Rasulullah yang kami cintai. Yang kedua tadi ceramah pernikahan. Pernikahan ini tadi katanya keturunannya disebut kepada ayah. Kalau kita turunnya kedua. Jadi bagaimana kalau kami keturunan anak kami sudah berantauan, sudah menikah ke suku lain, apalagi perempuan, apalagi bagaimana keturunannya, apakah laki-laki atau perempuan sukunya. Nah, terus orang Imam itu tidak boleh menikah satu suku. Katanya ada yang disumpah oleh adat. Sedangkan adat Minang itu ada bergantung syarat bergantung dari kitabullah. Jadi kitabullah itu apa artinya kan? Kita mengerti soalnya sudah lama berarti. Jadi apa kitabullah apa Al-Quran? Jadi sumpah-sumpah itu masih berlaku di Sumatera. Sedangkan kami merantau ini anak-anak keturunan kami tidak mengerti adat Minang. Sudah menikah di suku lain, sudah menikah di suku lain, tapi sukunya di mana keturunannya perempuan tadi dan laki-laki tadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai kezuriat Nabi, para syarifah, habaib dan sebagainya untuk di Wamena. Ya kita nggak tahu juga, mungkin ada Habib di sini Pak. Kan kemarin pernah katanya mengundang Habib. Ya, itulah caranya mengundang Habib buat selawatan, acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihadirkan salah satu zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin biayanya cukup besar, tapi kita menyumbang sedikit, semua sama-sama sedikit. Ini bahagian daripada mencintai daripada zuriat Nabi. Begitu juga mencintai itu tidak mesti orang-orang yang ada di tengah kita, melainkan kita melihat, membaca biografinya, kemudian mempelajari akhlak dan sikapnya. Banyak diantaranya para ulama-ulama di karangan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Habib Umar bin Hafiz. Nah, kemudian Abi Ali Al-Jufri, banyak para habaib yang ada terkenal dengan ilmu pengetahuannya, dengan dakwahnya. Mungkin bisa kita lihat pengajiannya, kita ikuti dakwahnya dan ajakannya. Itu bahagian daripada mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mungkin belum ada di tengah-tengah kita siapa zuriat Nabi, tapi cara mencintai itu tidak mesti kepada sosok individu tertentu, tapi kepada secara umum, yaitu dengan kita membaca biografi, dengan kita menghidupkan selawat, dan kita menghidupkan berzanji, dengan menghidupkan simtud duror, macam-macam maulid-maulid yang mereka karang. Mungkin maulid sekarang Dia Ulami misalnya karangan Habib Umar, kemudian simtud duror, kemudian berzanji, kemudian saraful anam, kemudian majmu' mawalid. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu wujud daripada mencintai zuriat Nabi. Yang kedua, kita berikan nama-nama anak-anak keturunan kita dengan nama-nama mereka. Tapi jangan marganya. Itu marga itu nanti jadi Habib palsu dia. Nah, anak kita pula kasih Al-Attas belakangnya. Al-Attas di mana? Nah, enggak boleh. Mungkin Al-Attas bersin kali. Ya memang asal usul Al-Attas itu adalah karena kakeknya dulu pernah bersin di alam rahim. Itu ceritanya sehingga disebut marga Al-Attas. Jadi kita ambil nama-nama mereka, kita jadikan nama-nama keluarga kita. Yang kedua tentang Masya Allah, kalau sekiranya orang Minang itu nisbah sukunya kepada anak, kepada wanita, itu cuma di dunia. Tapi ketika masuk dalam agama kan tidak. Ketika masuk dalam ranah agama, Minang tidak membawa adat ke situ. Buktinya apa? Ketika dinikahkan, kemana dinikahkan? Siapa menikahkan? Bapaknya, kakaknya, atau mamanya? Nggak ada mama nggak ikut campur di situ. Pasti orang cari adik bapaknya mana. Nih wanita ini mau menikah, bapaknya sudah meninggal. Siapa orang cari? Adik bapaknya. Padahal mah adik ibunya ada. Nggak ada dicari adik ibunya yang bisa nih mamanya. Enggak. Jadi memang Minang itu mengikut nisbahnya kepada ibu. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah agama, mereka tinggalkan adat dan mereka sudah mengikuti agama. Dalam akad nikah juga demikian. Binti siapa? Bukan binti ibunya disebut, binti bapaknya. Nah, memang di adat dikatakan ini anak si fulan, sukunya sama dengan suku ibunya. Nggak ada masalah dengan hal seperti itu, karena adat istiadat yang tidak merusak agama. Tapi ketika sudah masuk dalam ranah agama, Minang yang dikatakan adat bersandi syarak bersandi kitabullah, artinya adat berdasarkan agama, agamanya berdasar pada Al-Quran dan hadis. Berarti apabila ada adat bertentangan dengan agama, mereka akan utamakan agama. Buktinya ketika akad nikah, putrinya dibintikan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Buktinya ketika ditalkin, wanita itu dibintikan ke ayahnya bukan kepada ibunya. Dan maksud pepatah Minang adat bersandi sara itu adalah sebagai peribahasa yang belum cukup sempurna. Kenapa kita belum cukup sempurna? Karena dulu terjadi perperangan antara kaum adat dan kaum agama, diisukan oleh Belanda. Terjadilah perang Padri. Belanda berpihak kepada kaum adat untuk menghancurkan agama di Sumatera Barat. Kemudian mereka disatukan kembali. Bagaimana supaya menyatukan adat? Dibuatlah satu pepatah, satu peribahasa, adat disandikan kepada agama, agama berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi PR itu bagi orang Minang sampai hari ini belum selesai. Kenapa dikatakan belum selesai? Masih ada sebagian kecil adat istiadat yang belum sesuai dengan ajaran agama. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau orang Minang nikah dengan orang lain, ya tergantung mau dia ikutkan suku kepada bapaknya, suku ke ibunya, nggak ada masalah. Yang jelas kalau Minangnya dari laki-laki, nah ini yang tidak punya suku di mana-mana. Nah, kalau yang Minangnya laki-laki, perempuannya dari yang lain, dia pergi ke suku yang lain, katanya dinisbahkan ke Minang. Itu bapaknya ke Minang. Dibawa ke Minang, enggak, dinisbahkan ke ibunya. Berarti dia tidak diakui oleh siapapun.
Itu seperti terjadi dengan Syekh Mudawali, seorang ulama besar dari Sumatera Barat, ibunya dari Minangkabau, ayahnya dari Minangkabau, ibunya dari Aceh. Syekh Mudawali Al-Khalidiyah, yang dikatakan belajar cuman beberapa bulan saja, tapi keilmuannya sangat tinggi, sehingga tidak ada pimpinan-pimpinan tertua di pondok pesantren di Aceh melainkan pernah belajar kepada Syekh Mudawali, yaitu di Aceh Selatan. Nah, ini orang Aceh katakan itu orang Minang. Kenapa? Bapaknya Minang. Orang Minang bilang itu orang Aceh karena ibunya orang Aceh. Jadi ulama ini nggak ada yang mengakui satupun. Karena tidak ada yang mengakui, maka semuanya sama-sama memiliki. Nah, Aceh berkunjung kepada Minang, itu ke kuburnya kakek Syekh Mudawali yang ada di tanah datar Sungai Tarap. Kemudian orang Minang juga berkunjung kepada Aceh, karena dikatakan Syekh Abdul Rauf itu guru Syekh Burhanuddin juga dari Aceh. Terjadilah kerjasama yang baik kalau Aceh dengan Sumatera Barat, karena seorang ulama yang satu tadi yang keilmuannya tinggi, tapi orang Aceh tidak merasa memiliki, orang Sumatera Barat juga tidak. Nah, begitulah nasibnya kalau sampai laki-laki beristrikan orang yang bukan dari Minangkabau, anak keturunannya tidak bisa dinisbahkan ke suku mana-mana saja. Akhirnya dia milik siapa saja. Khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Liman syayikhina ulama'ina fuqaha'ina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna liqa sa'atil qadri wa lailatul qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hassil maqasidana balligh muradana fid darain bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Allah.